Ya, jadi memang temanya itu antara Islam dan sains. Baik, jadi saya ingin memulai dari memberikan informasi tentang pembagian sejarah peradaban manusia, ya. Jadi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yang disebut dengan prasejarah, ya. Jadi prasejarah itu ya 3.500-an tahun sebelum Masehi, ya. Jadi dalam hal ini awal-awal apa yang disebut dengan pertanian, dimulai ada bahasa, ya, dimulai awal-awal menggunakan peralatan, mungkin dari batu, mungkin dari kayu, ya, dan lain-lain. Kemudian sesudah itu kita beranjak pada apa yang disebut dengan ancient time. Jadi ya waktu kuno, ya. Ya. Nah, disinilah kemudian pada dasarnya kita mengenal peradaban-peradaban lama itu yang dimulai ada di Yunani kuno, Romawi, ya. Kemudian juga di India dan Cina, kemudian juga di Mesir, ya. Dan diawali juga sebenarnya apa yang sekarang di daerah Irak itu yang disebut dengan Mesopotamia. Nah, kemudian sesudah itu dimulailah apa yang disebut dengan Middle Ages, abad pertengahan. Jadi di abad pertengahan inilah yang berlangsung antara tahun 500 sampai dengan tahun 1500 Masehi. Jadi itu mulai dari apa yang disebut dengan Dark Ages in Europe, abad ke-8. Kemudian sesudah itu mulai, ya, tadi disebutkan ada Nabi Muhammad SAW, rise of Islam. Mulailah Islam yang kita tahu itu Nabi Muhammad lahir 570 atau sering disebut dengan abad ke-6 Masehi, ya, berada pada daerah itu. Nah, di sini itu juga ada peradaban Maya di Amerika Selatan itu. Kemudian ada Mongolia, ya, di daerah Asia itu. Dan kemudian di Eropa mulailah apa yang disebut dengan Renaissance, ya. Nah, kemudian baru masuk ke dalam modern era, ya. Nah, modern era yang disebut dengan era modern ini diawali dengan pendudukan, ya, Conquest of the Americas. Baik Amerika Utara, apakah itu Amerika Serikat maupun kemudian juga Kanada, kemudian ada Amerika Tengah, ada Panama, dan Amerika Selatan, terusnya itu Meksiko, Brasil, dan lain sebagainya, ya. Itu orang-orang Eropa pada mendatangi ke sana. Kemudian mulailah apa yang disebut dengan revolusi liberal, ada industrialisasi, ada perang, terutama Perang Dunia ke-1, dan kemudian awal dari apa yang disebut dengan era antariksa, ya, era antariksa. Ya. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana sebenarnya Islam itu, ya, setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kemudian Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah, ya, yang di titik kuning itu, kemudian menyebar ke berbagai macam kawasan, utamanya tentu saja Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia, sampai kepada Eropa. Nah, ini sedikit gambaran
karena tadi dikatakan kita memperingati Nabi Muhammad SAW, sekadar untuk mengingatkan kita kembali beberapa catatan penting di dalam sejarah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu lahir 570 Masehi, tapi sekarang ini supaya tidak ada kaitannya dengan agama, karena Masehi itu biasanya dikaitkan dengan agama Kristen, kemudian para ilmuwan itu menggunakan simbol lain, tidak BC, tidak Masehi ya, AD ya atau AD ya, Anno Domini, melainkan menggunakan CE, singkatan dari Common Era, jadi 570 CE. Ya, kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian 610 Nabi Muhammad ya pada usia 40 tahun menerima wahyu dari Al-Qur'an, menerima wahyu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian selama kurang lebih 12 tahun berdakwah di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Tapi bisa dikatakan dakwah di situ kurang begitu berhasil karena jumlah pengikut Nabi di Mekah itu juga tidak terlalu banyak, dan karena itu kemudian Nabi beserta pendukung-pendukung utamanya itu hijrah. Jadi 12 tahun jadi 622 Masehi Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah ya. Dan sejak hijrah itu mulailah apa yang disebut dengan pembangunan ummah ya, yang kemudian 622 Masehi ini dijadikan oleh Umar radhiyallahu an ya awal dari kalender Islam ya, Hijriyah. Jadi 622 Masehi itu seperti satu Hijriyah. Ya, ini beberapa catatan sedikit di bawahnya. Itu 2 tahun Nabi berada di Mekah, kemudian balik ya untuk memerangi, karena pada dasarnya walaupun Islam itu tidak ofensif ya, tetapi kalau diperangi tentu saja mempertahankan diri ya. Jadi Nabi kemudian melakukan apa yang disebut dengan perang Badar ya, karena kaum Quraisy di Mekah itu kan tidak suka kepada Nabi dan selalu menghalang-halangi dakwah Nabi. Kemudian Nabi melakukan perang ya terhadap mereka, dan perang Badar itu salah satunya itu yang disebut dengan perang yang menang ya. Kemudian tentu Nabi yang dilahirkan di Mekah hijrah ke Madinah, dan Nabi tahu bahwa di Mekah itu ada sebuah kawasan yang kemudian sekarang kawasan itu bernama Masjidil Haram, di mana di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Maka kemudian Nabi hadir kembali ke sana memerangi, dan kemudian mendapatkan kemenangan pada 630 Masehi. Jadi 2 tahun sebelum Nabi itu wafat. Jadi sepenuhnya yang disebut dengan 2 tempat suci, yaitu Mekah Al-Mukarramah, ya, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu berada di dalam kekuasaan Nabi Muhammad beserta seluruh pendukungnya. Dan tahun 632 Masehi Nabi Muhammad wafat. Nah, mungkin ada yang bertanya seringkali di dalam bahasa sehari-hari kita, wah, usiamu berapa? Wah, saya usianya sudah 65 tahun. Wah, sudah dapat kelebihan 2 tahun dari usia Nabi. Karena Nabi usianya itu 63 tahun. Tapi kalau dilihat sini, 632 dikurangi 570 itu kan 62 tahun saja. Ya. Nah, itu karena ada perbedaan antara tahun Masehi dan tahun Hijriah. Jadi ada selisih. Jadi kalau menggunakan tahun Hijriah 63 tahun, kalau menggunakan tahun Masehi itu 62 tahun Nabi. Baik. Kemudian tentang sains itu memiliki beberapa aspek penting, yaitu wawasan dalam isu-isu dasar,
yaitu pemahaman tentang dunia. Jadi pada dasarnya sains ini tujuannya adalah untuk memahami dunia. Jadi apa yang disebut dengan dunia, katakanlah diawali dengan hal-hal yang sifatnya indrawi, yang bisa dilihat oleh mata kita. Jadi misalnya bumi kita. Jadi pertanyaan dasarnya bumi itu apa? Sampai kemudian apakah bumi itu memang datar ataukah bumi itu bulat? Ya. Nah, itu pertanyaan. Apakah ada planet lain? Nah, tentu saja ada. Jadi ada bulan, ada matahari, dan planet-planet yang lain. Nah, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di planet yang lain, apa yang ada di antara bumi dan bulan, antara bumi dengan matahari, yang kemudian oleh ilmu fisika itu disebut ada udara ya. Kemudian orang-orang kimia mencoba bertanya lebih dalam lagi, udara itu apa toh? Gitu. Nah, begitu terusnya. Jadi memang adanya wawasan dalam sains itu untuk mempertanyakan isu-isu dasar. Nah, kemudian yang kedua itu aplikasi ya. Jadi kalau tadi di dalam pembagian waktu itu bahwa kita manusia ini sering membutuhkan alat atau tool ya. Jadi untuk memperpanjang kekuatan manusia itu ya, maka manusia kemudian menciptakan atau membuat peralatan. Nah, peralatan yang dianggap sangat membantu kehidupan manusia waktu itu adalah roda. Ya, melalui roda itu atau wheel itu kemudian mulailah manusia itu membuat gerobak. Ya, nah awalnya gerobak itu ditarik oleh manusia sendiri, tapi kemudian manusia bisa mendomestikasi. Jadi dulu yang namanya hewan itu semuanya wild, semuanya liar. Tapi kemudian didomestikasi, diajari oleh manusia, terutama kuda dan juga unta. Maka kemudian kereta tadi lantas ditarik oleh kuda. Ya. Nah, kemudian tentu aspek berikutnya setelah mengalami perkembangan ya, karena manusia itu memiliki cara berpikir untuk mengetahui ilmu-ilmu dasar ya, maka kemudian yang namanya ilmu fisika itu terus berkembang ya. Maka kemudian keluarlah apa yang disebut dengan mesin uap. Nah, mesin uap ini yang kemudian melahirkan alat-alat transportasi, jadi seperti kereta api, mobil, ya tentu saja juga kapal api, ya yang kemudian berkembang menjadi pesawat udara. Nah, jadi itu orang berpikir, manusia itu berpikir tentang aplikasi. Setelah mempelajari ilmu-ilmu dasar, mereka menggambarkan bagaimana itu diaplikasikan. Nah, kemudian tentu saja dari hasil itu ada aspek sosialnya, dampaknya. Jadi seringkali dikatakan setelah manusia itu memiliki alat, ya kalau dulu awalnya dari batu, kemudian dari besi, manusia itu membuat pisau. Kemudian dalam bahasa sehari-hari kita itu ada pisau bermata dua. Maksudnya apa? Jadi pisau pertama itu bermata pertama itu dimanfaatkan oleh manusia untuk memotong kayu, untuk memotong daging, untuk mengiris-ngiris daging hewan ya yang dimakan oleh kita. Jadi pokoknya untuk kebutuhan manusia agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Tapi yang kedua, karena manusia ini seringkali berkonflik satu dengan yang lain,
Maka kemudian melalui pisau ini digunakan untuk bunuh-bunuhan. Yang kemudian dari pisau itu dikembangkan berbagai macam alat, seperti misalnya pedang yang lebih panjang, atau tombak yang juga lebih panjang, ya, yang digunakan untuk bunuh-bunuhan. Itu juga menggunakan panah dan lain-lain. Jadi ada aspek sosial ya dari sains itu. Nah, secara umum sains itu mengutamakan diskusi rasional dan analitik ya tentang isu-isu pokok atau isu sentral yang menjadi perhatian para ilmuwan dan cendekiawan lainnya, serta juga kepada masyarakat luas, di mana itu melahirkan ilmu pengetahuan, tapi sekaligus juga melahirkan hal-hal yang lebih praktis. Jadi melahirkan ilmu pengetahuan yang disebut dengan teori-teori, tetapi yang lebih praktis yang kemudian kita sebut dengan teknologi. Nah, salah satu temuan yang sangat penting dari manusia itu adalah kompas, ya, mengenai arah. Jadi manusia tahu bahwa ternyata kawasan itu luas, ya, supaya mereka bisa balik lagi ke tempatnya, maka mereka bisa menggunakan kompas, dan kemudian setelah mereka tahu kompas itu, ya, mereka kemudian bisa membuat peta dunia. Jadi dunia yang gambarannya itu seperti bola itu, di mana masing-masing kawasan itu ada di kulit bolanya itu, yang kemudian dibuat peta. Maka lahirlah apa yang disebut dengan peta benua-benua. Kita mengenal benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, ya, kemudian benua Amerika. Kemudian di bagian atas kita sebut ada kutub utara, dan bagian bawah itu kita mengenal adanya kutub selatan. Nah, jadi dengan memiliki peta semacam itu, maka kemudian sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan eksplorasi terhadap kawasan-kawasan yang lain. Jadi seperti Ibu Bapak sekalian melihat di dalam peta ini, jadi Mekah itu kelahiran dari umat Islam, kelahiran Nabi Muhammad dan kelahiran Islam. Jadi ini adalah Saudi Arabia, tapi kemudian antara kawasan Asia dan Afrika itu di sini itu sebenarnya ada sambungannya di sini, tapi di sini kemudian juga ada Laut Merah, ya. Kemudian di sini ada Laut Mediterania. Maka kita tahu dari pelajaran-pelajaran yang lalu, umat manusia ya itu tidak puas, kalau begitu tanah antara Afrika Utara dengan di sini ya itu bisa dibolongi, bisa dibuat terusan ya, sehingga Laut Merah ini bisa berhubungan dengan Laut Mediterania. Maka di sini nanti ada terusan Suez. Jadi orang-orang Eropa kalau dulu mau ke Asia itu harus mengelilingi ini Laut Atlantik, kemudian Laut India ke sini, baru ke Jadi pada zaman Belanda dulu ketika mau pergi ke Indonesia, maka dia harus melewati ini Laut Atlantik. Tidak bisa melalui yang lebih pendek di sini. Ya. Nah, jadi penting ini bagaimana kemampuan teknologi untuk membedol tanah ini sehingga menjadi suatu terusan. Nah, jadi Islam itu disebarkan melalui daratan, tetapi juga melalui lautan. Ya, jadi karena itu ada dua alat transportasi yang sangat penting, yaitu kaki manusia, tapi tadi sudah saya jelaskan juga menggunakan hewan, apakah melalui kuda atau melalui onta, ataukah kudanya langsung atau ontanya langsung, ataukah ada kereta yang ditarik oleh kuda, ya, untuk bisa sampai ke kawasan-kawasan yang lain. Nah, tidak bisa kita bayangkan ya kalau di Indonesia itu jarang kita melihat adanya kawasan yang sangat kering seperti gurun.
Dan kita bisa membayangkan bahwa kawasan sini adalah kawasan yang sangat kering gurun, dan untuk menempuhnya itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, saya mengutipkan sebuah ayat yang dulu sempat sangat terkenal dan banyak dikutip oleh para dai pada saat Apollo mendarat di Buran. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard famfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Jadi ini seruan dari Allah. Ya, kita diminta untuk melintasi penjuru langit dan bumi. Ya, jadi di darat itu di bumi, tapi kita tahu bahwa di bumi itu tidak hanya daratan tapi juga ada lautan. Kita harus bisa melintasi itu. Kemudian kalau kita ke langit, nah kita harus melintasi juga. Yang waktu itu tentu tidak terbayangkan adanya pesawat. Ya, cuma di sini Allah mengatakan la tamfuduna illa bisultan. Ya, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, kekuatan ini tadi kita lihat bagaimana sains, bagaimana ilmu itu bisa memahami, ya. Ya. Jadi sultan itu adalah ilmu pengetahuan di dalamnya. Tetapi yang kedua itu tentu membutuhkan peralatan. Nah, maka manusia itu membuat peralatan. Tapi lebih dari itu, ya karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka mereka itu juga menggunakan ujung-ujungnya adalah ekonomi. Kalau zaman awal-awal itu memang belum ada uang ya, tapi kemudian lambat laun itu ada uang. Maka kita bisa melihat bagaimana perang yang terjadi itu adalah memperebutkan kekuasaan. Karena melalui kekuasaan itu mereka bisa menghimpun kekayaan, menghimpun dana. Jadi sultan itu adalah bagian dari situ. Itulah sebabnya kenapa lantas timbul kerajaan-kerajaan, ya, sebagaimana yang kita lihat. Tapi kita tidak begitu mendalam ke situ. Jadi ini sama ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu dengan ingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Oh iya, tapi saya mohon maaf, ini mestinya ayat nomor 10 ya. Ya. Jadi yang diminta kita itu untuk menyebar, ya. Nah ini alat yang lain al-mulk ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Nah, ibu bapak sekalian, orang bepergian, ya orang menjelajah bumi itu, di samping ada rasa ingin tahu kawasan itu adalah kawasan yang baru, yang berbeda dengan dia tempati ya keseharian dia, mereka ada rasa ingin tahu ke penjuru. Tapi di situ itu juga ada yang disebut dengan kita mendapatkan rezeki. Ya kita bisa membayangkan sekarang itu apa yang disebut dengan transmigrasi. Dulu zamannya Pak Harto itu orang dari Jawa, terutama Jawa Bali yang sangat padat, lahannya sempit, ya, kemudian melalui transmigrasi entah ke Sumatera, entah ke Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, mereka kemudian pindah, diberi tanah dan kemudian melalui usaha, dan banyak di antara mereka yang berhasil. Jadi ini memang perintah Allah untuk menjelajahi, ya, untuk menjelajahi bumi kita, untuk mendapatkan rezeki dari bumi itu. Nah, di antara para penjelajah itu yang perlu dicatat, nah saya kira penting bahwa
kita tahu ya, mungkin sekarang sudah jarang dipelajari, disampaikan kepada anak-anak didik kita, bahwa penjelajah ini penting. Ya, karena ini mendapatkan perintah dari Allah juga, dan melalui penjelajahan ini, maka kemudian ya interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu saling mengenal, ya, satu dengan yang lain. Nah, salah satu di antaranya itu coba bayangkan pada 1304 sampai 1368, orang Maroko yang bernama Ibnu Battuta itu sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang, 75.000 mil. Ya. Bahkan dikatakan Ibnu Battuta itu mungkin sudah sampai ke Aceh, ke Sumatera. Nah, yang memotivasi Ibnu Battuta itu adalah rihlah. Ya. Jadi traveling itu memang disarankan di dalam Islam. Yang simboliknya itu memang haji. Ya. Jadi kita diminta untuk melaksanakan ibadah haji supaya tahu kawasan-kawasan di luar kawasan Indonesia, di luar kawasan Jawa, di luar kawasan Yogyakarta, di luar kawasan Asia dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya kira rihlah ini menjadi cara dakwah Islamnya itu tersebar di seluruh dunia. Kemudian yang kedua itu kita mengenal adanya Cheng Ho, ya, laksamana dari Cina yang kebetulan dia beragama Islam, tetapi dipercaya oleh Raja Ming, ya, dan kemudian dia melakukan penjelajahan. Cuma memang catatan detailnya itu tidak terlalu banyak. Tapi satu yang perlu dicatat di sini, yang di sebelah kanan ini, dia membuat kapal yang sangat besar pada era abad ke-14, coba bayangkan, ya. Jadi seperti dikatakan ini, dia bisa memuat ya kurang lebih 20 sampai 30.000 ton. Ya. Dan ini adalah kapal yang sangat besar yang dikatakan dibandingkan dengan kapalnya Colombo atau kapalnya Columbus, ya, Christopher Columbus itu, kapal-kapalnya Cheng Ho ini 4 kali bahkan 5 kali lipat. Jadi kapalnya Christopher Columbus itu di sini disebutkan adalah kapal bernama Santa Maria, ya. Itu hanya 1/4 atau 1/5 besarnya dibandingkan dengan kapalnya Cheng Ho. Bahkan juga dikatakan Cheng Ho ini berlayar ke Afrika bagian timur itu, kita lihat ada Somalia, ya. Ya, ada Somalia di selatannya Mesir, itu Sudan, ya. Cheng Ho ini memberikan hadiah kepada Raja Ming ini jerapah, karena waktu itu jerapah hanya ada di Afrika, dimasukkan ke dalam kapal ini. Jadi saya kira ini sesuatu yang luar biasa, yang mestinya itu mungkin memang perlu didalami lagi, ya. Nah, ini sekadar pembanding, ada Columbus, ada Amerigo Vespucci. Ya, Columbus ini sering dikatakan yang menemukan benua Amerika 1492. Jadi dia adalah orang Itali, tetapi dia ke sana, jadi kata-kata Sultan dalam surat apa tadi yang saya bacakan di ke-33 itu, Ar-Rahman itu penting sekali. Karena dia orang Itali, tetapi dia untuk membuat kapal dan pendanaannya untuk dapat pergi ke Amerika yang sekarang disebut dengan Amerika Serikat itu dibantu oleh raja atau ratu Spanyol ketika itu. Ya. Ya, ini penjelajahan itu penting sekali. Jadi penjelajahan itu pada dasarnya ada dua. Jadi penjelajahan abstrak, ya, melalui pikiran kita, melalui konsep-konsep, dan yang kedua penjelajahan secara fisik, di mana kita mendatangi tempat itu. Dan itulah sebenarnya yang dilakukan, yang diserukan oleh Islam, ya, karena melalui penjelajahan itu maka kemudian banyak lahir ilmu baru dan banyak lahir teknologi baru. Nah, mungkin Ibu Bapak sekalian harus mengetahui juga, ya, bahwa penulisan hadis Nabi itu sebenarnya tidak dilakukan oleh
katakanlah keluarga terdekat dari Nabi, ya, seperti perawi hadis yang sangat terkenal Muslim, ya, itu kan tidak dari Arab Saudi, tidak dari Mesir, ya. Tapi Allah yarham itu berasal dari Uzbekistan yang sekarang disebut dengan Asia Tengah. Nah, itu menunjukkan bagaimana yang namanya seruan untuk lintas sila itu mendapatkan perhatian dari pendahulu-pendahulu kita. Nah, berikutnya saya hanya ingin menyampaikan dalam kondisi sekarang, ya. Jadi ini memang semacam teka-teki pendek, foto siapakah ini. Kita punya 3 gambar di sini, ya, A, B, dan C. Jadi saya sengaja memberikan foto ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa memang bulan Oktober ini sebenarnya adalah bulan di mana ada pengumuman pemenang hadiah Nobel. Jadi sebagaimana mungkin Ibu Bapak sekalian ketahui, hadiah Nobel itu diberikan dalam bidang sains, untuk bidang fisiologi atau kedokteran, yang kedua dalam bidang fisika, dan yang ketiga dalam bidang kimia. Kemudian juga dalam bidang perdamaian, kemudian dalam bidang literatur atau sastra, dan dalam bidang ekonomi. Jadi ada 6. Nah, kenapa disebut Nobel? Karena yang menghibahkan atau bahasa kita itu yang mewakafkan dananya itu adalah Alfred Nobel, seorang pebisnis pada eranya. Kebetulan dia ahli kimia yang berbisnis dan sangat kaya raya. Kemudian dia menghibahkan, mewakafkan seluruh dana yang dia miliki untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dan itu diserahkan kepada, dia kebetulan dari Swedia, diserahkan kepada Raja Swedia yang kemudian dikembangkan. Ya, mungkin diambil bunganya saja. Setiap tahun diberikan dalam bentuk hadiah. Dan hadiahnya itu disebut hadiah Nobel. Dan diberikan di Swedia. Ya, diberikan di Swedia. Nah, ini adalah 3 orang Islam. Ya, sudah ratusan hadiah Nobel itu diberikan. Dan dalam bidang sains baru 3 nama. Ya, yang ini adalah Abdus Salam dari Pakistan. Yang ini adalah Ahmed Swell dari Mesir. Jadi ini dapat hadiah Nobel dalam bidang fisika. Yang tengah ini dapat hadiah Nobel dalam kimia. Dan ini adalah, jadi ini latar belakangnya orang Mesir, ya. Kemudian yang di bawah ini latar belakangnya Turki bernama Aziz Sankar. Nah, ini ada ureannya di bawahnya ini. Jadi Abdus Salam itu dilahirkan di, dulu namanya Jang Mahyana, bagian dari India waktu itu karena masih gabung antara India, Pakistan, dan Bangladesh. Baru kemudian setelah penjajahan itu selesai, pisah. Nah, sekarang jadi bagian dari Pakistan. Jadi almarhum Abdus Salam ini wafat di Inggris, tapi kemudian jenazahnya dibawa ke Pakistan. Ya. Jadi beliau mendapatkan hadiah Nobel saat beliau itu menjadi bagian dari Universitas Oxford atau Cambridge, ya, di Inggris. Dan beliau mendirikan bersama-sama dengan para ahli fisika yang lain, ya, yang disebut dengan International Center for Theoretical Physics. Ya. Jadi karena pada tahun ini ada 3 orang yang mendapatkan Nobel, maka Pak Salam itu hanya dapat sepertiganya. Yang kedua, Ahmed Swell, dia mendapatkan Nobel Kimia tahun 99. Ya, dia lahir di Damanhur tahun 1946 dan kemudian menjadi guru besar di Caltech, California Institute of Technology, ya, dalam bidang kimia. Bidang yang dia geluti itu bernama femtochemistry. Kemudian dia wafat, ya, pada tahun 2016. Pada, ya, kira-kira usianya persis, ya,
kurang sedikit ya, 70 tahun. 26 Februari, 70 tahun ya. Kemudian yang ketiga itu Aziz Sankar atau Aziz Sancar. Saya tidak tahu dalam bahasa Turki itu atau Sansar. Karena dia adalah dari Turki, lahir di Turki. Tapi kemudian dia menjadi guru besar di Amerika di University of North Carolina dan mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kimia. Kebetulan juga 3 orang, dia hanya mendapatkan sepertiga. Tapi kalau Ahmed Zuhail itu hanya seorang, satu-satunya. Jadi dia dapat banyak. Kalau dirupiahkan kira-kira ya 15 M. Yang kelihatannya untuk Indonesia sekarang 15 M tidak terlalu besar ya. Karena untuk jadi presiden di Indonesia itu butuh dana triliun ya, tidak M lagi. Karena saya pernah ketemu seorang bupati tanya, dulu habis berapa? Pak, saya habis ratusan M Pak, itu untuk jadi bupati. Jadi bisa dibayangkan ya. Ya Pak sekalian lah, inilah beberapa penanggung dalam bidang yang lain ya. Jadi dalam bidang yang lain. Jadi ini Muslimah, Tawakal Karman mungkin dalam bidang perdamaian termasuk Nelson Mandela, ya Martin Luther dan lain-lain. Kalau Albert Einstein tentu saja fisika. Kemudian Ibu Teresia, Mother Teresa itu dalam bidang perdamaian. Kalau Rabindranath Tagore dari India itu dalam bidang kesusastraan. Baik, ya. Jadi ini selalu kita kutip Ibnu Sina atau Avicenna dalam bahasa Inggrisnya itu adalah teladan yang melahirkan ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Nah, jadi saya tidak akan sangat detail. Jadi kita tahu kemudian peradaban manusia itu dibagi ya menjadi ada barat. Tadi kita lihat sebut ya ada Bizantium yang kuno tadi, ada Yunani kuno, kemudian itu juga ada India. Jadi India itu peradabannya kuno itu, sama juga dengan Cina dan Persia. Sebenarnya itu juga Islam karena Islam itu tidak hanya pada saat Nabi Muhammad ya, tapi sejak Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada ayat yang menyebutkan millata abikum Ibrahim, ikutilah abahmu Ibrahim. Nah dari Ibrahim itu sebenarnya lahir Musa kan, maksudnya yang melanjutkan. Musa, Yahudi, kemudian Isa, Kristen, kemudian Nabi Muhammad, Islam. Jadi itulah yang membentuk peradaban manusia. Ya berdasarkan, nah yang kemudian kita sekarang itu seakan-akan dilawankan antara, jadi ini kan sudah tidak ada ini, sudah diganti oleh Western ini. Nah, seakan-akan kita dilawankan dengan Islam, Western dan Barat. Mestinya tidak ya. Kita tidak bisa karena kita menjadi satu kesatuan dengan peradaban manusia. Jadi harus saling kolaborasi satu dengan yang lain. Nah ini sebenarnya peradaban manusia itu bisa dilihat dari berbagai macam produknya. Jadi bahasa, kita punya bahasa Indonesia, punya bahasa Jawa, punya bahasa Padang, punya bahasa Madura dan lain-lain ya. Kemudian agama tentu saja itu faktor yang sangat penting di dalam peradaban. Jadi nggak mungkin manusia itu menghilangkan agama, karena agama itu telah membentuk sebuah peradaban manusia yang luar biasa. Kemudian kebiasaan, social custom, kemudian produk-produk yang dibuat oleh ahlinya pada eranya masing-masing, yaitu bangunan-bangunan ya, arsitektur, dan masuk di dalamnya itu adalah science and innovation. Jadi kita melihat setelah adanya revolusi industri itu,
ya, maka science and innovation itu menjadi faktor yang sangat penting di dalam membentuk peradaban manusia. Jadi sebagaimana yang bisa kita saksikan sekarang ini, kita bisa melakukan apa yang disebut dengan daring, ya, itu karena adanya ini, ya, adanya science and innovation ini. Kemudian juga cuisine, ya, makanan kita, ya, budaya makan kita. Kemudian tentu saja ada transportasi, tadi dimulai dari wheel, ya, dimulai dari ban, ya, kemudian industri and agriculture, ya. Jadi peradaban itu definisinya ini, an advanced state of intellectual, cultural, and natural development in human society marked by progress in the art and sciences. Jadi pada dasarnya itu merupakan sebuah kemajuan dari manusia, ya, yang merupakan produk, ya, dari hasil yang abstrak, dari hasil kecendikiaan atau intelektual, hasil budaya, termasuk di dalamnya hasil yang material, ya. Jadi kalau tadi kita sebut arsitektur, itu bagian dari material ini, ya. Yang secara umum kemajuan itu ditandai dalam bidang seni dan sains. Nah, bagaimana kalau kita bertanya kontribusi dari umat Islam? Ini dikatakan kalau di kalangan masyarakat Barat itu sering disebut dua pendekatan. Cuma 14 orang nih saya. Jadi yang pertama, apa? Halo? Tadi ada yang bocor itu, salah satu peserta suaranya. Oh, Oke. Oh ya. Monggo lanjut, Ustaz. Baik, jadi seringkali pendapat itu ada dua ekstrim. Yang pertama, menghilangkan, ya, peranan umat Islam di dalam kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan, ya. Total exclusion of Muslim contribution in Western textbook. Jadi pokoknya nggak pernah ditulis sumbangan dari umat Islam. Tapi ekstrim yang lain yang mengatakan bahwa semua invensi itu dibuat oleh orang Islam, ya, all invention were made by Muslim. Itu kalau ditarik dari sudut dua ekstrim. Tapi di dalam kenyataannya kan kita berada di antara keduanya ini. Nah, salah satu pendapat itu dari yang mendalami Islam, ya, yang bernama Montgomery Watt. Jadi dalam tulisannya itu dia mengatakan because Europe was reacting against Islam. Jadi karena Eropa itu berlawanan dengan Islam, it belittled the influence of Saracen and exaggerated its dependence on its Greek and Roman heritage. Jadi dia mengakui bahwa di mana-mana yang namanya penulisan sejarah itu pasti ada yang melatar belakang, ya. Salah satunya misalnya soal tidak suka atau kebencian, ya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Montgomery Watt. Bahwa dikatakan sumbangan umat Islam itu sedikit saja, ya. Karena itu di dalam sejarah mereka kemudian melompati Islam, tapi kemudian membesar-besarkan peranan dari Yunani kuno dan Romawi, ya, Greek and Roman heritage. Nah, jadi sangat menarik sebenarnya karena dia adalah orang Inggris. Orang Inggris ini sekarang kan perhatiannya bagus, ya, kepada Islam. Jadi sudah banyak perubahan, ya. Nah, jadi karena itu kita bisa memahami lah kondisi-kondisi. Nah, ini beberapa penemuan yang sangat penting yang membawa abad, ya, tidak civilized, ya, kepada abad civilized atau abad yang modern sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Jadi ada alat navigasi, alat transportasi, bahan peledak, ya. Jadi alat navigasi ini mulailah penjelajahan dunia, ya.
Jadi kalau tadi saya mengawali dengan Ibnu Battuta, kemudian ada Cheng Ho, dan kemudian dilanjutkan oleh Columbus. Jadi mereka tahu apa yang disebut dengan dunia baru itu melalui navigasi ini, ya. Dan melalui penjelajahan dimulailah pendudukan dan penjajahan, ya. Karena ternyata di daerah lain itu lebih menjanjikan, maka mulailah ada keinginan untuk menduduki dan melakukan penjajahan. Dan kemudian ada alat ini, kertas dan alat tulis, pena dan sebagainya, percetakan, yang kemudian memproduksi ilmu melalui barang-barang cetak itu menjadi luar biasa. Ya, ini Al-Mujadilah ayat 11 ini sangat penting. Ya, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Niscaya Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau ayat ini sebenarnya mensederajatkan orang yang berilmu dengan orang yang beriman. Jadi saya kira itu menunjukkan bahwa Islam memberikan posisi yang sangat penting terhadap mereka yang mendalami ilmu pengetahuan. Karena tahu bahwa melalui ilmulah kemajuan itu akan dihasilkan, ya. Dan ini ayat yang lain, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innasyam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengetahui apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya apa? Artinya kita harus selalu bertanya, harus kritis, ya. Sesungguhnya pendengaran, ya, innasyam'a wal basara, penglihatan dan hati, ya, wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa? Artinya potensi yang ada pada diri kita itu harus dieksplorasi semaksimal mungkin, ya. Ya, jadi ini hal-hal yang ya sudah pukul 9.15 supaya nggak terlalu, ya. Jadi sekarang bagaimana kondisi umat Islam? Jadi Ibu Bapak sekalian, semangat bahwa umat Islam itu harus memberikan sumbangan yang sangat besar dalam bidang ilmu pengetahuan itu cukup besar. Dan sumbangan ilmu pengetahuan itu terutama diperoleh melalui universitas atau perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian. Ya. Jadi atas dasar itulah maka negara-negara di seluruh dunia selalu berupaya untuk menjadikan perguruan tinggi yang mereka miliki menjadi perguruan tinggi yang terbaik. Karena melalui perguruan tinggi yang terbaik itu akan dilahirkan ilmu pengetahuan baru dan kemudian ada inovasi. Nah, ini sekadar untuk menunjukkan salah satu bangunan yang tertinggi di dunia yang ada di Dubai yang bernama Burj Al Dubai, ya. Kalau nggak salah sampai berapa 800-an meter itu ketinggiannya sampai sekarang. Tapi kelihatannya Saudi Arabia tidak mau kalah, juga membangun bangunan yang lebih tinggi dari ini, ya. Dan itu dua-duanya ada di Timur Tengah, ya. Nah, ini ada salah satu buku yang menurut saya sangat bagus untuk menunjukkan bagaimana sumbangan dari Islam di dalam membentuk ilmu pengetahuan yang ada. Jadi penulisnya adalah George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Jadi yang seringkali tadi dikatakan bahwa ya orang-orang Eropa itu yang menutup diri. Udahlah nggak ada sih sumbangan umat Islam. Nah, ini ditulis oleh George Saliba bahwa sebenarnya Islamlah yang sebenarnya membantu Eropa bisa merengkuh apa yang disebut dengan Renaissance, ya, atau abad pencerahan, ya, yang menyebabkan orang Eropa yang dulunya itu gelap itu menjadi terbuka, ya. Jadi ini beberapa judul, ya, bagi yang tertarik bisa nanti saya punya ininya,
e-booknya ya. Kita punya e-booknya. Ada beberapa yang saya terjemahkan pendek ya. Komentar dari Josh Saliba ini. Saat saya memainkan peran perayaan dengan mendorong harmoni sosial dan politik, ketika ide-ide ilmiah melintas dengan bebas dari pantai selatan dan timur Mediterania ke pantai barat Latin, menghasilkan apa yang dulu disebut dengan Renaissance abad ke-12. Ya. Jadi ini melalui ya Timur Tengah utamanya ya. Transfer ide itu membawa serta blok bangunan dari apa yang sekarang kita nikmati sebagai science universal. Ya. Jadi dari kawasan-kawasan Timur Tengah ketika itu yang terutama Abbasiyah ya, pada era Abbasiyah yang kemudian melahirkan Renaissance, dan itu kemudian menjadi sebuah sains yang kita sebut sekarang itu adalah sains universal. Dan sementara orang Yunani kuno dan para ilmuwan Islam sesudah mereka mendalami sains untuk memahami fenomena alam, para ilmuwan Renaissance Eropa mencari sains untuk memperkaya diri dengan menghasilkan modal lebih lanjut. Nah, Bapak sekalian, ini sangat menarik pernyataan dari Josh Saliba ini, karena setelah abad pencerahan itu atau Renaissance itu, maka terjadilah yang disebut dengan pencamplokan tadi. Ya, mereka punya alat transportasi, punya peledak, mendatangi kawasan-kawasan baru dan kemudian melakukan penjajahan, dan melalui penjajahan itu mereka mengeruk harta kekayaan untuk memperkaya mereka. Ya. Dan ilmuwan-ilmuwan mereka itu adalah yang pandai. Kemudian mereka menutup hasil yang mereka temui itu, disebut dengan paten. Ya. Nah, hanya mereka yang bisa membeli paten itulah yang kemudian bisa melahirkan teknologi. Ini yang disebut dengan Josh Saliba, baik orang Yunani maupun ilmuwan Islam tidak akan menghindari anugerah. Tetapi tidak satupun dari mereka pernah bermimpi untuk memperoleh paten secara khusus untuk mencegah orang lain menggunakan ide tanpa membayar royalti kepada mereka. Jadi yang menyebabkan orang Barat itu sampai sekarang sangat kaya, itu salah satunya adalah karena pengaturan paten yang mereka. Jadi dari ilmu kemudian melahirkan teknologi yang kemudian mereka patenkan, dan hanya mereka-mereka yang bisa membeli paten itu yang kemudian bisa mengembangkan kekayaannya. Nah, saya ingin mengakhiri, sebenarnya ini ada kajian jurnal ya tentang OKI ya, Organisasi Konferensi Islam, betapa repotnya memang negara-negara yang tergabung dalam OKI, tetapi tidak akan saya terangkan ya. Tapi ada sedikit yang membuat kita punya harapan ya. Jadi Arab Saudi itu sudah mulai terbuka. Jadi mereka membuat apa yang disebut dengan King Abdullah University of Science and Technology, yang kemudian memberikan dana yang sangat besar ya untuk pembangunannya. Dan saya kira Arab Saudi bersama-sama dengan Turki sekarang, dan kemudian dibantu oleh ya mungkin Uni Emirat Arab, UEA itu walaupun kecil negaranya, tapi duitnya banyak, yang memulai untuk pengembangan sains. Karena tanpa itu kita tidak pernah lagi dilihat oleh masyarakat yang maju, mana sumbanganmu gitu ya. Nah ini ini sedikit kutipan, tapi saya akan mengakhiri dengan ini dari pendapatnya Isji Well ya. Dia adalah penulis buku The Genuine of Islam ya. I've always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appeared to me to possess the assimilating capacity to changing face of existence which can make itself appeal to every age. Jadi dia itu sangat optimis dengan Islam. Jadi dia ditulis pada tahun 1936, sudah lama sekali ya, tapi baru sekarang menjadi kenyataan. Jadi kita tahu bahwa sekarang tokoh-tokoh Islam di Inggris itu banyak yang tampil menjadi pemimpin.
Ya, bahkan kemarin ada salah satu calon Perdana Menteri ya setelah Boris Johnson itu mengundurkan diri, itu berkompetisi yang dia dari partai Tory itu ada beberapa yang dari Islam. Walaupun kemudian kalah, tetapi dia adalah menjadi menteri yang sangat bagus di Inggris sampai sekarang. Jadi dia merasa bahwa Islam itu akan banyak diterima di Eropa. Ya. Nah, ini ada tulisan kapan populasi Muslim Eropa menjadi mayoritas di negara dan di negara mana. Ada tulisan. Ya, ini kan perguruan tinggi di Uni Emirat Arab itu membuka diri kepada orang-orang dari luar. Jadi ini penulisnya adalah Pierre Rostand dan Alexandra Rostand. Jadi berasal dari perguruan tinggi ini, Higher Colleges of Technology Abu Dhabi. Dia menulis tentang ini. Kira-kira negara mana yang nanti populasi Islamnya itu akan mayoritas di negara-negara Eropa. Ya, dikatakan ada 13 negara ya dari berapa? 30-an negara. Ya, jadi diantaranya dia mengatakan dalam kajiannya itu beberapa negara yang nanti akan mayoritasnya Islam seperti Siprus, Swedia. Swedia ini menurut dia tapi masih lama 2125, Prancis ya dan seterusnya. Tapi itu menunjukkan bahwa tadi penjelajahan ke negeri-negeri di Eropa dan mereka kemudian membuat kemajuan-kemajuan yang diterima oleh masyarakatnya dan kemudian mereka diterima menjadi bagian dari mereka. Ya, ini perkiraan dari mereka. Ya. Oke. Waktunya 5 menit lagi setelah itu. Iya, saya cuma ingin menyimpulkan saja Baik, bahwa secara normatif Al-Quran dan hadis itu memberikan motivasi dan arah yang kuat agar umat Islam mengembangkan saintek. Sejarah peradaban umat Islam itu telah menunjukkan dengan jelas bahwa umat Islam pernah berjaya pada abad pertengahan. Agar dapat berkembang, saintek itu membutuhkan dasar budaya yang hanya diperoleh melalui pendidikan dan riset. Tetapi ini yang sangat penting, diperlukan dukungan seperti pada masa kejayaan, when science had support at the highest echelon of Muslim society. Artinya orang-orang yang menduduki posisi-posisi tinggi itu memberikan perhatian dan memberikan dukungan. Seperti yang tadi saya tunjukkan, di Arab Saudi, Raja Saudi itu memberikan dukungan. Jadi saya kira Sultan di Uni Emirat Arab itu memberi dukungan. Maka kemudian sains itu akan berkembang. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.